Sudah berapa tahun aku berlatih? Monyet itu menyentuh dagunya, berpikir. Ia mengerutkan kening, lalu melompat ke atas batu dan bergumam, sudah berapa tahun aku berlatih? Monyet itu melompat dari batu ke pohon, lalu dari pohon ke batu. Ia terus berbicara sendiri, seolah-olah ia gila. Ye Chen tidak menghentikan monyet itu. Setelah beberapa saat, monyet itu menghampiri Ye Chen dan berkata, aku sendiri tidak tahu sudah berapa tahun aku berlatih, sudah berapa tahun kau berlatih. Aku tidak tahu sudah berapa tahun aku berlatih, kata Ye Chen. Hahaha, kau tidak tahu sudah berapa tahun kau berlatih. Apa kau bodoh? Monyet itu tertawa terbahak-bahak, dan Ye Chen tidak tahu apa yang lucu. Apakah dunia monyet berbeda? Ye Chen berkata, kau tidak tahu sudah berapa tahun kau berlatih. Apa kau tidak bodoh? Mendengar ini, monyet itu berhenti tersenyum, lalu menatap Ye Chen dan berkata, aku dibesarkan oleh langit dan bumi. Alam berbeda denganmu, sepertinya kita tidak di sini untuk membicarakannya sekarang. Ye Chen mengalihkan topik. Dalam hal ini, tidak ada gunanya berdiskusi. Monyet itu berkata, apa yang sedang kita bicarakan? Bicara saja tentang negeri batu itu, kata Ye Chen. Kau bilang kau punya anggur. Mana anggurmu? Monyet itu menatap Ye Chen. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebotol anggur. Ia berkata, aku punya anggur. Apa kau punya cerita? Monyet itu menggaruk rambut pirangnya, mendekat untuk mencium aroma anggur, dan berkata sambil tersenyum, tentu saja ada cerita. Ye Chen duduk, lalu mengambil 2 mangkuk, menuangkan 2 cangkir anggur, dan berkata, mari kita minum dan bicara pelan-pelan. Monyet itu duduk dan mengambil mangkuk anggur itu, lalu mencoba meminumnya. Setelah menyesapnya, monyet itu menjulurkan lidahnya dan berkata, anggur manusiamu memang harum, tapi tidak enak diminum. Itulah rasa anggur, minum saja, kata Ye Chen. Kau dari mana? Monyet itu menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Ye Chen tak habis pikir dengan obrolan monyet itu. Lompatannya terlalu besar, kaki depannya masih saja berbicara tentang anggur. Ia segera melompat ke asal. Dari benua yang sangat jauh, mungkin kau belum pernah mendengarnya, kata Ye Chen. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya monyet itu. Aku tidak ingin datang ke sini. Anginlah yang membawaku ke sini. Ye Chen berkata. Monyet itu menyesap anggur lagi, menjulurkan lidahnya lama sekali, lalu berkata, kau mau pergi kemana? Menjelajahi tempat yang tak dikenal. Ye Chen berkata. Monyet itu berkata, menjelajahi hal yang tak diketahui. Dunia ini begitu luas hingga kau bisa menjelajahi semuanya. Kita harus tahu puncak gunung esnya meskipun kita tidak tahu gambaran besarnya. Ye Chen Dao, aku juga ingin pergi, kata si monyet. Tentu saja kau boleh pergi. Namun, itu terlalu berbahaya di jalan menuju kematian, katanya. Mati, monyet itu menyentuh dagunya dan berkata, aku tidak akan mati. Kenapa? Karena aku adalah roh yang dibiarkan oleh langit dan bumi. Aku dilahirkan panjang. Pernahkah kau melihat langit dan bumi memiliki rentang hidup? Kata monyet itu. Tapi kau bukan langit dan bumi. Pernahkah kau melihat langit dan bumi berbicara? Ye Chen berkata. Mendengar ini, monyet itu tampak berpikir jernih, tetapi ia tetap berkata, aku tetap tidak akan mati. Jika kau tidak percaya padaku, maukah kau memenggalku? Bahkan jika kepalaku hilang, masih bisa disambung. Kenapa? Apa yang kau praktikkan? Ye Chen terkejut. Monyet itu berkata, keabadian. Apakah ada cara seperti itu? Tentu saja, aku telah mempraktikkan cara keabadian ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku mengandung 100.000 tahun dan hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui? Monyet itu berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang bisa abadi. Ketika Ye Chen selesai, ia tiba-tiba teringat Kaisar Si. Ia tak akan mati. Ia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sejak awal dunia, ia telah ada. Ia menyaksikan perubahan dunia, dan ia tidak mati. Ye Chen memikirkan hal ini, tak dapat menahan diri untuk tidak memandang monyet itu. Monyet ini juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Monyet, apa yang kau mampu? Tanya Ye Chen penasaran. Monyet itu berkata, aku bisa mengubah kemampuanku, dan aku bisa terbang menembus awan. Kau lihat batang besi ini di tanganku. Ia melayang dari kehampaan yang tak berujung. Beratnya 13.500 jin. Jika kau menusuknya dengan 1 tongkat, kau bisa menghancurkan sebuah benua. Kata monyet itu, lalu mengeluarkan jarum sulam dari telinganya, yang kemudian berubah menjadi batang besi raksasa. Ye Chen terkejut melihat perubahan batang besi itu, yang luar biasa. Jika kau begitu hebat, mengapa kau takut pada manusia batu itu? Tanya Ye Chen. Di antara manusia batu itu, ada orang-orang kuat yang disebut dewa di zaman kuno. Aku tidak bodoh, tapi aku ingin melarikan diri jika aku tidak bisa mengalahkan mereka. Kata monyet itu. Lagi pula kau tidak boleh mati. Ye Chen berkata. Monyet itu berkata, bagaimana jika aku ditangkap dan disiksa? Kau tidak bisa membunuhku, tapi kau bisa menangkapku. Ye Chen terdiam dan berkata, bisakah batu itu menjadi kuat? Tidak apa-apa, meskipun semuanya dari batu, dia punya keahliannya, dan aku punya keahlianku. Ayo kita jalan sendiri, kata monyet itu. Ye Chen berkata, pernahkah kau bermain dengannya? Tidak, manusia batu melindunginya dengan sangat baik.
Kata monyet itu bunga di rumah kaca. Tanya Ye Chen. Aku tidak tahu. Monyet itu menggelengkan kepalanya. Ye Chen bertanya, benua apa lagi yang ada di kehampaan ini? Lebih, apakah mereka semua kuat? Tidak apa-apa. Beberapa benua memiliki dewa gelar kuno, beberapa benua hanya memiliki dewa gelar, dan beberapa sangat lemah sehingga hanya memiliki dewa roh. Kata monyet itu. Ye Chen mengeluarkan peta jalan kepada monyet itu dan berkata, apakah kau tahu tempat-tempat ini? Monyet itu melihatnya dengan saksama. Ye Chen terdiam dan berkata, kau yang membaliknya. Monyet itu melirik Ye Chen dan berkata, apakah kau keberatan? Monyet itu membalik peta itu, melihatnya lagi, dan berkata, di mana ini? Kau bertanya padaku, aku bertanya siapa? Kesinilah aku akan pergi. Kata Ye Chen. Monyet itu berkata, di sini terlihat indah. Aku juga akan pergi. Ayo kita pergi bersama. Kita harus menemukan rute yang tepat dulu. Kalau tidak, akan sia-sia. Kata Ye Chen. Monyet itu berkata, mari kita putar balik kehampaan ini sekali, bukankah kita tahu rutenya? Meskipun metodenya agak bodoh, setidaknya itu juga sebuah jalan. Ye Chen berkata, pergilah sekarang. Monyet itu tidak sabar untuk berkata. Ye Chen berkata, kau takut tidak bisa pergi sekarang. Manusia batu itu mengganggumu. Monyet itu berkata, apa yang menggangguku? Jelas-jelas untuk mengganggumu. Kau yang membunuh orang itu. Kulit pisangmu ada di sana. Ye Chen berkata, mata monyet itu berputar sejenak, dan berkata, aku khawatir mereka tidak akan datang. Monyet, beraninya kau membunuh orang-orangku. Aku akan menangkapmu dan menggantungmu di gerbang keluargaku, agar kau bisa menjaga pintu keluargaku selamanya. Seorang manusia batu, tingginya hanya 3 kaki, muncul tak jauh dari sana dan meraung. Kemudian, ada 5 manusia batu di dekatnya, semuanya berada di alam dewa, dengan tinggi dan bentuk yang berbeda-beda. Monyet itu berkata, aku akan meledakkanmu sekarang. Setelah monyet itu selesai, ia mengayunkan batang besi di tangannya, lalu melemparkannya ke manusia batu setinggi 3 kaki. Kecepatan monyet itu sangat cepat, dan ia menghampiri manusia batu di depannya. Manusia batu itu tidak takut dengan serangan monyet itu. Sebuah kekuatan meledak, seluruh tubuhnya berkilau, dan lengannya menyilang di atas batang besi monyet. Bang! Batang besi monyet itu bertabrakan dengan lengan manusia batu, dan lengan manusia batu itu tiba-tiba meledak. Ah! Manusia batu itu berteriak, dan monyet itu melemparkan tongkat lagi. Tubuh manusia batu itu dibawa pergi oleh monyet, dan ada banyak retakan di tubuhnya. Kecepatan monyet itu begitu cepat sehingga manusia batu itu tidak bisa bereaksi sama sekali. Batang besi di tangan monyet itu langsung menjadi besar, dan tubuh manusia batu itu hancur berkeping-keping. 5 manusia batu lainnya melihat ini dan membunuh mereka bersama-sama. Monyet itu bersenandung, dan penampilannya saat ini menjadi sangat ganas, entah bagaimana dia bisa mengobrol baik dengan Ye Chen. Ye Chen melihat penampilan monyet yang garang itu, dan berkata dalam hati, ini monyet pemberontak. Jika kita mengambil jalan yang benar di masa depan, dunia akan damai, jika kita mengambil jalan yang jahat, dunia akan kacau balau. Monyet itu memukulnya dengan batang besi yang besar. Batang besi itu menyapu, kecepatannya sangat tinggi, kelima manusia batu itu hanya bisa menghindar dengan cepat, tetapi masih ada manusia batu yang tidak bisa melarikan diri, terkena batang besi, tubuh mereka hancur di tempat. 4 manusia batu yang tersisa terbunuh, kekuatannya juga sangat mengerikan, monyet itu tak kenal takut, dengan satu musuh 4, saling serang tak terpisahkan. Namun, seluruh pertempuran didominasi oleh monyet. Monyet-monyet itu tegas dan kejam. Mereka menginginkan nyawa manusia batu itu. Keempat manusia batu itu juga sangat keras kepala, bahkan jika mereka kalah, mereka tidak akan menyerah. Mereka harus melawan monyet itu sampai akhir. Apakah manusia batu ini tidak sepenuhnya berkembang dalam kecerdasan atau teguh dalam iman? Ye Chen tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Setelah beberapa saat, kekuatan bertarung monyet itu meningkat dalam sekejap. Ketika batang besi itu diayunkan, keempat manusia batu itu hancur berkeping-keping. Monyet itu menyingkirkan batang besi itu dan mendengus jijik, hanya dengan keterampilan kecil ini, mereka juga datang untuk menangkapku. Ini di luar kemampuan kita. Ye Chen berkata, orang-orang ini bodoh. Memang bodoh, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya lari. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah roh, yaitu sekelompok idiot, yang telah menodai kata roh. Monyet itu membenci jalan itu. Ye Chen berkata, ayo, kita pergi dan cari jalan yang benar. Monyet itu pergi bersama Ye Chen. Setelah mereka meninggalkan tanah siling, mereka memasuki kehampaan, dan segera tiba di benua lain, yang bahkan lebih indah. Semua bunga dan tanaman menjadi indah. Begitu Ye Chen dan monyet itu mendarat di benua ini, sekelompok wanita seperti peri muncul, seolah-olah mereka belum pernah melihat seorang pria. Namun, Ye Chen melihat roh pembunuh di mata mereka. Pergi dan pergi. Monyet itu mengusir para wanita itu, aku tidak suka bunga dan tanaman apapun. Aku monyet, bagaimana mungkin aku suka bunga dan tanamanmu? Ye Chen menatap para wanita itu dan berkata, kalau kau tidak mau mati, pergi saja. Ketika para wanita itu mendengar bahwa monyet dan Ye Chen mengusir mereka tiba-tiba menunjukkan wajah yang ganas, dan mereka langsung bergerak ke arah Ye Chen dan monyet itu.
Beberapa dari mereka menumbuhkan tanaman merambat, yang lain menumbuhkan bunga kanibal raksasa. Monyet itu mendengus, dan tongkat besi itu langsung menebasnya. Apapun bunga dan tanaman merambatnya, semuanya hancur berkeping-keping. Ye Chen membuat api, dan cara terbaik untuk mengatasi bunga dan tanaman ini adalah dengan membakarnya langsung. Para wanita itu menjerit, ketakutan, dan ingin mundur, tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka semua hancur atau terbakar menjadi abu. Ah! Pada saat ini, suara kemarahan dan kesakitan terdengar, dan kemudian tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menyerang Ye Chen dan monyet itu. Ye Chen dan monyet itu merasakan kekuatan yang kuat, dan mereka mundur tanpa ragu-ragu. Ini orang yang kuat, kekuatannya pasti jauh lebih kuat dari mereka. Monyet-monyet itu keluar satu persatu dan melarikan diri. Kecepatan Ye Chen tidak lambat, dan ia segera mundur dari benua. Namun, tongkat itu masih menerjang ke arah mereka dan menyerbu ke dalam kehampaan, seolah ingin membunuh mereka. Sebuah pedang kuno muncul di tangan Ye Chen, dan kekacauan pun terjadi. Ia dengan panik menerjang pedang kuno itu, lalu menebasnya dengan satu pedang. Boom! Pedang kuno itu menebas rotan, tetapi tongkat itu tidak terluka. Monyet itu juga mengayunkan batang besi dan menghancurkannya. Kekuatannya lebih dari 10.000 jun, tetapi ia masih tidak dapat mematahkan tongkat itu. Monyet itu berkata, tidak bisa dikalahkan, larilah. Ye Chen tidak menyerang lagi, dan segera mundur. Ia benar-benar tidak percaya tongkat itu bisa terus seperti ini. Ye Chen dan monyet itu segera melarikan diri, sementara tongkat itu tidak melanjutkan pengejaran setelah setengah jalan. Ye Chen dan monyet itu merasa lega, tetapi sebelum mereka sempat merasa lega, mereka merasakan napas yang kuat di dekat mereka. Apa-apaan itu? Ye Chen terkejut melihat sesuatu yang tidak jauh darinya. Ketika monyet itu melihat sesuatu yang tidak jauh, ia terkejut dan berkata, ayo pergi. Itu binatang virtual. Binatang virtual. Ye Chen ragu, dan binatang seperti apa ini? Namun, melihat wajah monyet itu menjadi tidak tampan, juga tidak karena itu, ia segera mengikuti monyet itu untuk berlari. Apa itu binatang virtual? Tanya Ye Chen sambil berlari. Monyet itu berkata, itu hewan-hewan yang hidup di kehampaan. Mereka datang dan pergi tanpa jejak. Kita tak pernah tahu di mana dia akan muncul. Setelah monyet itu selesai, ia melihat kehampaan menggeliat di depannya, lalu sebuah mulut berdarah muncul di hadapan mereka, persis seperti lubang hitam besar. Ye Chen dan monyet itu terkejut, lalu segera berbalik dan mengubah arah. Lihat, tidak ada tanda sama sekali, kata monyet itu. Saat itu, monyet dan Ye Chen merasa aneh, bagaimana dunia di depan mereka berubah total. Tidak, kita berada di dalam perut binatang virtual. Monyet itu terkejut. Ye Chen bertanya-tanya, bagaimana kita bisa masuk? Orang-orang ini bisa menggunakan kehampaan untuk menutupi diri mereka sendiri. Terus terang, kehampaan itu adalah mereka. Mereka adalah kehampaan, kata monyet itu. Lalu kita tidak bisa keluar, tanya Ye Chen. Monyet itu berkata, apakah orang ini mencoba menjebakku? Ini hanya mimpi, kata monyet itu. Ia harus mengeluarkan batang besi itu. Batang besi itu terus membesar, batang besi itu terus membesar, tetapi tampaknya binatang virtual itu sendiri yang akan menghancurkannya. Melihat ini, monyet itu menggaruk telinga dan pipinya. Orang ini benar-benar punya kemampuan. Karena benda-benda ini hampa, mereka secara alami tak terbatas. Bagaimana kau bisa membuka batang besimu dan langsung menghancurkan kehampaan ini? Kata Ye Chen, tinju di atasnya memadatkan kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, pembukaan benda-benda langit yang kacau juga memadatkan kekuatan benda-benda langit yang kacau dan membunuh mereka dengan satu pukulan. Raungan, tinju ini dilontarkan, kehampaan hancur, dan kemudian ia mendengar jeritan yang menyayat hati. Kemudian Ye Chen dan monyet itu melihat semua yang ada di depan mereka lagi. Binatang buas yang hampa itu menghilang dan larut dalam kehampaan. Aku tidak melihat berapa banyak lagi yang kau miliki, kata monyet itu. Ye Chen berkata, tidak berani keluar beberapa kali. Mata monyet itu tiba-tiba membeku, dan kemudian menatap punggung Ye Chen. Ye Chen melihat mata monyet itu, dan kemudian merasakan kekuatan besar menyapu di belakangnya. Ia segera berbalik dan melihat. Ini membuat pupil mata Ye Chen mengecil, berkata, apakah itu angin puyuh lagi? Apakah kau melihatnya? Tanya monyet itu. Aku tersapu oleh angin puyuh itu. Ye Chen berkata, cepat pergi, di dalam sangat berbahaya. Setelah tersapu, aku tidak tahu harus kemana. Monyet dan Ye Chen berlari cepat. Sekarang benua terdekat mereka sudah jauh. Dengan kecepatan angin puyuh, mereka mungkin telah tersapu oleh angin puyuh sebelum mencapai benua itu. Ye Chen terdiam. Apakah dia benar-benar ingin terlibat untuk kedua kalinya? Monyet berkata, kecepatanmu terlalu lambat, lihatlah kemampuanku menunggangi awan. Monyet itu meraih Ye Chen, lalu pergi dengan tumitnya, kecepatannya sungguh mengerikan. Dalam waktu singkat, monyet itu sudah mendekati benua itu. Dan pusaran angin itu pun tertinggal. Ye Chen terkejut dan berkata, aku tidak menyangka kecepatanmu secepat ini. Hanya itu yang bisa kulakukan, kata monyet itu. Ye Chen berdiri di jalan dan memperhatikan angin puyuh itu menerjang. Ia menyadari bahwa angin puyuh itu tidak akan memasuki daratan. Paling-paling,
Itu hanyalah angin samping yang bergegas masuk ke daratan dan segera terhalang oleh daratan. Setelah angin puyuh itu, terdapat sekitar 778 benda di tepi benua, serta tulang-tulang manusia. Angin puyuh itu datang dari arah itu. Kita akan mencari masa lalu ke arah itu, dan mungkin kita bisa menemukan rute yang tepat, kata Ye Chen. Monyet itu berkata, bagaimana kau tahu ini angin puyuh yang sama? Bagaimana kau tahu bahwa angin puyuh itu tidak berputar? Apakah kau punya cara yang lebih baik? Tanya Ye Chen. Tidak, kalau begitu jangan bertele-tele. Ye Chen meninggalkan benua dan mencari masa lalu ke arah angin puyuh. Konon, pusaran angin itu tidak pernah muncul sebelumnya, tapi sekarang tampak begitu biasa. Kenapa? Tanya Ye Chen. Monyet itu berkata, bagaimana aku tahu? Tanya angin puyuh. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Tidakkah kau mengatakan sesuatu yang tidak berguna? Monyet tidak mau kalah. Ye Chen tidak peduli pada monyet itu, dan monyet itu juga tidak peduli pada Ye Chen. Kedua orang itu mengejarnya sepanjang jalan. Setelah sebulan, Ye Chen dan monyet itu telah mencari banyak benua. Akhirnya, mereka tampaknya telah memasuki kehampaan. Mereka telah mengambang di kehampaan selama setengah bulan lagi, dan tidak ada daratan yang ditemukan. Kita telah memasuki kehampaan dan tidak tahu apakah kita dapat menemukan jalan yang benar. Ye Chen melihat peta jalan, tetapi tidak dapat melihat apapun untuk saat ini. Sekitar setengah bulan kemudian, Ye Chen dan monyet itu melihat beberapa batu pecah di kehampaan. Meskipun batu-batu ini terpisah-pisah, yang terkecil beratnya ratusan kilogram. Kemudian, Ye Chen dan monyet itu tiba di sebuah pulau di atas, yang berantakan. Ketika Ye Chen melihat pemandangan di depannya, dia teringat pada angin puyuh pada awalnya. Ada banyak benda-benda yang terfragmentasi di pulau itu, begitu pula potongan-potongan tubuh manusia dan hewan. Dilihat dari jejak di tempat kejadian, sudah pasti pusaran angin kencang telah mengamuk di sini. Namun, Ye Chen ragu, karena pusaran angin telah menyerang di sini, mengapa pulau itu tidak hancur berkeping-keping oleh topan. Meskipun disebut pulau, ukurannya tidak sebesar batu besar tempat Ye Chen beristirahat sebelumnya. Batu itu telah hancur total, tetapi mengapa pulau itu bisa begitu utuh? Tidakkah kau lihat pulau itu mengapung? Tanya monyet. Ye Chen baru saja mengamati situasi di atas, namun, mereka mengabaikan hal ini. Itu mengambang. Ye Chen melihat, dan posisi mereka memang telah berubah. Mata monyet itu tiba-tiba berubah dan pupilnya mengecil. Ia berkata, aku usap. Ini bukan pulau, ini kura-kura besar. Ye Chen tertegun sejenak, lalu melihat sebuah kepala besar terjulur, lalu memutar kepalanya untuk melihatnya. Itu adalah kepala kura-kura besar, dan ada batu di atasnya, yang sepertinya menempel padanya. Aku usap. Ada apa? Ye Chen sedikit bingung. Halo, kura-kura. Monyet itu berlari untuk menyapa. Monyet, kau berguling dariku, kata kura-kura dengan marah. Monyet itu berkata, mengapa kau membawa begitu banyak batu? Tidakkah kau merasa berat? Kurasa kau yang paling berat sekarang, kata kura-kura. Akulah yang paling ringan, kata si monyet. Si kura-kura berkata, semua ini gara-gara angin puyuh yang mengerikan itu. Setiap kali bertiup, ia meninggalkan beberapa batu di atasku. Kau pikir aku mau membawa benda-benda ini di punggungku? Seiring waktu, benda-benda ini tidak bisa dibuang. Aku hampir lupa kalau aku seekor kura-kura. Petik 2, kau mau pergi kemana? Tanya si monyet. Si kura-kura berkata, apa katamu? Ketika aku bercerita tentang diriku, kenapa kau bertanya kemana aku pergi? Tidakkah kau pikir kau seharusnya mengasihaniku? Bersimpati padaku, apa hubungannya ini denganku? Kita tidak saling kenal, si monyet berkata dengan sungguh-sungguh. Si kura-kura berkata, monyet mati, sulit mengobrol denganmu. Manusia itu, kemarilah. Ye Chen berkata, apa yang akan kau lakukan? Bagaimana kau bisa tahan dengan monyet mati ini? Tanya kura-kura. Monyet itu berkata, kau seharusnya bertanya padaku bagaimana aku bisa tahan dengan manusia ini. Aku tidak tahan dengannya, tapi aku punya teman yang akan menemaninya. Ye Chen berkata dengan ringan. Kau mau kemana? Tanya kura-kura. Kau mau kemana? Tahukah kau dari mana angin puyuh itu berasal? Tanya Ye Chen. Kura-kura berkata, tentu saja aku tahu. Aku akan merepotkan mereka sekarang. Membuat mereka repot. Ye Chen dan monyet itu saling berpandangan. Bukankah pusaran angin ini terbentuk secara alami? Tanya Ye Chen dengan heran. Kura-kura berkata, siapa yang bilang ini terbentuk secara alami? Ini seseorang yang sengaja meniup angin. Kapan kau akan sampai di sana begitu lambat? Tanya monyet itu dengan lesu berbaring di atas batu, sambil memakan buah persik besar. Aku telah berenang di kehampaan ini selama 1000 tahun, kata kura-kura. Dalam 500 tahun lagi, aku akan hampir sampai. Kau tidak takut menunggu kedatanganmu, orang itu sudah kubunuh. Monyet itu tertawa. Kura-kura berkata, haruskah aku membunuhmu sekarang? Monyet itu berkata, bisakah kau membunuhku? Aku abadi. Jika kau jatuh dengan tongkat, kau akan memecahkan cangkangnya. Aku Xuanwu bukan kura-kura, kata kura-kura. Ye Chen mendengar ucapan itu, kalimat ini sepertinya agak familiar. Suatu ketika, sepertinya seekor kura-kura pernah mengatakan hal itu padanya. Tidak bisakah kau berubah menjadi manusia dan mencari masalah di pusaran angin?
Tanya Ye Chen. Kura-kura berkata, mengapa berubah menjadi Noumenon? Ini aku. Jika aku tidak membawa beban seberat ini, apakah aku akan bergerak begitu lambat? Apa, ini aku. Ada begitu banyak hal di tubuhmu sehingga kau tidak bisa berubah menjadi manusia. Kata monyet dengan sangat lugas, jangan beri muka kura-kura. Kura-kura memutar matanya dan berkata, monyet, kau paling membencinya. Haha, orang bilang begitu. Monyet itu tidak merasa malu, tetapi tertawa bangga. Ye Chen menatap monyet ini, ia adalah harta karun yang hidup. Kalau begitu kau bisa berenang pelan-pelan. Aku akan pergi dengan monyet itu dulu. Jika kau menemukan orang itu, bawalah dia kepadamu untuk memuaskan keinginanmu. Kata Ye Chen, untuk apa lagi kau bawa ke sini? Ini hanya sekali jalan, kata monyet. Kura-kura berkata, pusaran angin bisa datang kapan saja. Kalau kau belum sampai, kau akan tersapu olehnya. Sebaiknya kau tetap di punggungku dengan jujur. Dengan kecepatanmu, kapan kau bisa menemukan orang itu? Terlalu lambat. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Terserah kau saja. Kura-kura menggelengkan kepalanya. Ye Chen dan monyet berpamitan dengan kura-kura, lalu terus bergerak maju. Mereka mempercepat langkah. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di sebuah benua. Tepat setelah mereka tiba, pusaran angin menyapu. Apakah pusaran angin ini datang dari benua ini? Ye Chen ketakutan dan segera menghindari pusaran angin bersama monyet. Setelah pusaran angin berlalu, Ye Chen dan monyet mencari jejak pusaran angin, dan menemukan sebuah lubang. Ye Chen dan monyet merasa ragu, apakah pusaran itu keluar dari lubang ini? Masuk dan lihatlah, kata monyet itu. Ye Chen mengangguk, lalu monyet dan Ye Chen memasuki gua. Lubang ini sangat dalam. Setelah berjalan ratusan meter, mereka memasuki ruang yang sangat luas. Ye Chen dan monyet melihat pusaran air terbentuk di ruang luas ini. Sepertinya ketika pusaran air membesar, ia dapat melesat keluar dari lubang, lalu menyapu kehampaan dengan liar. Apakah benar-benar terbentuk di sini? Monyet itu menggaruk telinga dan pipinya. Ye Chen melihat sekeliling dengan saksama, dan tidak ada apa-apa di sekitarnya. Bagaimana pusaran air itu terbentuk dan begitu dahsyat? Monyet itu sudah melompat dan mencari di sana. Akhirnya, ia melihat ada lubang kecil di tempat pusaran air terbentuk. Lubang itu kurang dari 1 meter, dan pusaran air muncul dari lubang itu. Apa isinya? Tanya Ye Chen. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Kata monyet itu, ia juga tidak berani turun dengan gegabah. Ye Chen berkata, bukankah kau abadi? Bagaimana jika kau terjebak? Monyet itu memutar matanya. Kalau begitu, kau hancurkan tanah dengan tongkat, kata Ye Chen. Ide bagus. Monyet itu tertawa, lalu mengayunkan tongkat itu dan memukulnya. Boom, tanah runtuh dan lubang kecil itu muncul. Ternyata itu bukan lubang, melainkan botol besar. Apa ini? Monyet itu menyentuh dagunya dan melihat botol itu. Seharusnya ini harta karun, terkubur di sini. Ye Chen juga berjalan melewatinya. Botol yang bisa mengeluarkan angin puyuh. Gali dia, kata Ye Chen. Monyet itu mulai membersihkan tanah di sekitar botol dengan batang besi. Sebuah botol setinggi 1 kaki muncul di hadapan mereka. Botol sebesar itu, apa tongkat ini bisa menyusut sepertiku? Kata monyet itu. Kau mau coba? Kata Ye Chen sambil tersenyum. Botolnya kecil, kecil, kecil. Monyet itu berteriak pada tongkat itu, tetapi tidak ada gerakan di dalam botol. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sepertinya metodemu salah. Jika pemilik botol itu masih hidup, kau tak bisa mengendalikan botol itu. Apapun dia, hancurkan saja dengan 1 tongkat. Monyet itu mengangkat tongkatnya. Jika kita bisa mendapatkan botol ini, itu juga akan baik untuk kita. Ye Chen berputar mengelilingi botol, memikirkan cara untuk mengambil botol itu. Ketika Ye Chen memikirkan cara, botol itu tiba-tiba menyusut dan melesat keluar dari lubang. Ye Chen dan monyet itu tertegun sejenak, lalu segera mengejar. Setelah botol itu keluar dari lubang, botol itu terbang keluar dari benua dan menghilang ke dalam kehampaan. Aku berkata, bisakah aku memecahkannya dengan tongkat? Monyet itu mengeluh. Itu bukan cara terbaik, katanya. Cara terbaik adalah membiarkannya terbang. Tanya monyet itu dengan nada menghina. Itu bukan milik kita. Jika kita terbang, sepertinya kita tidak akan rugi, kata Ye Chen sambil tersenyum. Manusia bodoh sekali. Monyet itu membawa tongkat dan pergi ke kehampaan. Ye Chen menyusul dan berkata, kita telah menemukan arah yang benar sekarang. Selama kita menemukan benua pertama, kita dapat menemukan tempat-tempat ini di arah yang benar. Ye Chen dan monyet itu terus bergerak maju, jadi mereka terus bergerak maju. Kehampaan itu sunyi, hanya beberapa batu seperti pulau, hanya ada benua. Mereka telah mengambang di kehampaan selama setahun, dan mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah pergi. Monyet-monyet itu hampir kehilangan kesabaran. Ye Chen juga bertanya-tanya apakah mereka telah menemukan jalan yang benar. Namun, ketika mereka ragu, mereka melihat sebuah benua berdiri di langit di depan mereka. Ye Chen dan monyet itu akhirnya melihat daratan. Seorang pria dan seekor monyet bergegas ke daratan. Akhirnya aku melihat sebuah benua. Ini seharusnya kehampaan lainnya, kata Ye Chen. Bagaimana aku bisa merasa begitu tua? Kata monyet itu. Pada saat ini, Ye Chen menyadari bahwa daratan benar-benar mati.
Setelah berjalan di daratan selama beberapa waktu, mereka melihat sebuah kota, tetapi kota itu telah runtuh total. Sepertinya mereka telah mengalami perang yang mengerikan. Tembok kota ditutupi tanaman merambat, dan bagian luar kota ditutupi dengan vegetasi lebat. Apakah ini tanah mati? Tanya monyet. Bahkan di tempat-tempat yang telah hancur, beberapa petunjuk dapat ditemukan, katanya. Ye Chen memasuki kota, yang telah hancur total. Semua rumah runtuh, dan semuanya penuh dengan tanda-tanda kerusakan. Monyet itu melompat ke sana kemari, membolak-balik seluruh kota yang bobrok itu sekali, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada apa-apa di sini. Tanya monyet. Ye Chen berkata, di sini tampaknya dihancurkan oleh keberadaan yang kuat, yang semuanya hancur pada saat yang bersamaan. Bagaimana dengan itu? Ye Chen tidak menjawab, berkata, pergi ke tempat lain untuk melihat. Mereka menemukan kota lain, dan kota itu runtuh, dan pada saat yang sama mereka tidak melihat siapapun di sepanjang jalan. Ye Chen telah pergi ke banyak tempat, setiap tempat seperti ini, tetapi ia melihat jurang yang sangat besar, jurang yang membentang di seluruh benua ini, tampaknya langsung terbelah oleh pedang. Ye Chen langsung teringat gambar yang pernah dilihatnya di peti mati perunggu. Sebuah pedang membelah benua dan sebuah pisau menembus kehampaan. Apakah pedang atau pisau yang membuat tanda seperti itu di benua itu? Pedang macam apa itu dan pedang macam apa itu? Mengapa begitu kuat hingga bisa membelah benua? Ye Chen bingung. Sungguh luar biasa. Apa yang kau bicarakan? Tanya monyet itu. Ye Chen berkata, apakah ada pedang yang dapat memotong benua? Tidak. Monyet itu menggelengkan kepalanya dan berkata, adakah senjata sekuat itu? Lebih kuat dari senjataku. Apa kau pernah melihatnya? Aku pernah melihatnya, tapi aku melihatnya di gambar. Itulah yang terjadi di jalur ini, tapi sudah bertahun-tahun, katanya. Pedang dan pedang seperti itu jelas melampaui dewa gelar kuno. Kata monyet itu. Siapa yang mengendalikannya? Ye Chen mengerutkan kening. Betapa mengerikannya bisa mengendalikan artefak pedang seperti itu. Meskipun banyak misteri yang tidak dapat dijelaskan, setidaknya mereka telah menemukan arah yang benar dan memasuki kehampaan ini. Ye Chen melihat peta jalan di tangannya dan menemukan tempat di mana pedang itu muncul. Namun, Ye Chen curiga bahwa Yu Wei dari pedang itulah yang membelah tempat ini. Karena menurut deskripsi di atas, pedang itu dapat membelah benua, yang jelas tidak membelah benua ini, jadi seharusnya Yu Wei. Hal ini membuat Ye Chen semakin ketakutan. Yu Wei dapat membelah benua. Aku khawatir kekuatan pedang ini dekat dengan dewa tertinggi. Ye Chen berkata, jika kita pergi ke benua berikutnya, kita mungkin menemukan tempat di mana ada orang, dan kemudian kita dapat mengetahui situasi kehampaan ini. Monyet itu tidak keberatan, jadi mereka melanjutkan perjalanan lagi. Kali ini, mereka hanya menghabiskan 1 hari di benua lain.